nama saya Fatur Rahman sebagai Ketua Kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana sebagai anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sumadewi sebagai anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iman Ngatareja, saya sebagai anggota kelompok 3. Jadi di sini kami akan menjelaskan ukuran dasar demografi dan sumber datanya. Ukuran dasar demografi dan sumber datanya. Apa sih itu ukuran dasar demografi? Mari kita bahas, teman-teman. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya gambaran dan grafien yang artinya rakyat. Jadi gambaran tentang penduduk atau rakyat. Definisi demografi menurut Philip M. Hauser dan Dudley Junchan 1959. Menurut dua ahli tersebut, demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta mempelajari perubahan-perubahan dan sebab-sebab dari adanya perubahan tersebut. Donald J. Fauci, 1973. Beliau juga ikut berpendapat bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk. Selain itu, demografi juga mempelajari tentang terjadinya perubahan-perubahan pada manusia. Ada juga dari United National Multilingual Demographic Dictionary tahun 1982, demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk, terutama jumlah, struktur, dan perkembangannya. Dasar demografi mencakup jumlah absolut, proporsi, rasio, dan angka average yang digunakan untuk mengukur berbagai peristiwa demografi seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi, serta karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Berikutnya adalah cakupan jumlah. Jumlah absolut atau count menunjukkan banyaknya peristiwa demografis tertentu di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, seperti jumlah penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah perpindahan. Proporsi atau proportion, perbandingan antara bagian tertentu dengan keseluruhan seperti proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Rasio atau ratio, perbandingan antara dua kelompok atau jumlah yang berbeda, seperti rasio laki-laki dan perempuan atau rasio penduduk usia produktif dengan tidak produktif. Angka rate menunjukkan banyaknya peristiwa demografi yang terjadi dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu, seperti angka kelahiran per 1000 penduduk per tahunnya. Kesimpulannya, jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang personal perubahan penduduk atau segala hal yang berhubungan dengan komponen perubahannya, fertilitas, mortalitas, migrasi, sehingga menghasilkan keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Ukuran demografi mencakup jumlah absolut, proporsi, rasio, dan angka atau rates yang digunakan untuk mengukur berbagai peristiwa demografis seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, serta karakteristik pendudukan seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang infografis jumlah penduduk Kota Semarang 2023. Sebelum masuk ke statistik, saya akan menjelaskan tentang kependudukan. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, dan dinamika penduduk. Kependudukan juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kependudukan juga memiliki pembelajaran tentang ilmu yang disebut demografi. Demografi mempelajari berbagai aspek kependudukan seperti kelahiran,
kematian, migrasi, dan penuaan. Dan kependudukan juga memiliki data penting untuk kepentingan pribadi dan pemerintah. Data kependudukan yang up to date dapat membantu dalam melamar pekerjaan, pertolongan pertama, penyusunan kebijakan pembangunan, dan pemerataan. Dan selain itu, kependudukan juga memiliki masalah. Masalah kependudukan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti kualitas, persebaran jenis kelamin, mata pencaharian, dan lain-lain. Ini adalah statistik dari sumber Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut jenis kelamin. Bisa kita lihat dari 2017 di sini itu sangat meningkat, yang dimana dari 2017 sampai 2019 itu memiliki peningkatan yang sangat tinggi, dan untuk 2020 itu mengalami penurunan mungkin sangat tinggi ya. Jadi itu bertahap lagi, 2020 sampai 2023 itu mengalami tahap peningkatan walaupun tidak sebanyak dari 2019. Ini adalah sebuah perbandingan yang saya dapatkan dari sumber data Badan Pusat Statistik, yaitu adalah jumlah penduduk Kota Semarang 2023 itu laki-laki dan perempuan, sebuah perbandingan laki-laki dan perempuan. Di sini bisa kita lihat bahwa perempuan itu memiliki populasi yang sangat tinggi dibanding laki-laki, yang dimana perempuan memiliki jumlah 856.306 jiwa dibanding laki-laki 838.437 jiwa. Di sini adalah penduduk Kota Semarang pada tahun 2003 menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki secara keseluruhan, dengan jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 1.694.743 jiwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Jika teman menikmati video kami, silahkan teman-teman berikan kesimpulan dan saran komen di bawah. Dan saya hanya bilang terima kasih sebesar-besarnya karena teman telah memberikan waktunya untuk menyaksikan video kami dan menikmati video kami. Dan tentunya saya mohon maaf jika ada kalau kami membuat kesalahan dalam pengucapan atau sirat kata yang tidak menyenangkan bagi teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami membuat video ini sangat absurd sekali. Dan ya, semoga teman menyukainya. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye bye teman-teman, see you later.